warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya yang Allah ridhoi, insyaallah tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi pada subuh kali ini. Alhamdulillah. Kalau tak sama, mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, seperti pembiasaan dahulu kita, mari kita bertilawah bersama, tilawah surat Al-Fatihah, yang saya memimpin dan Pak Ibu di rumah bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya, sehat? Ada Pak Ihsan, sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Ada Pak Ihsan, ada Pak Abdul Rahim, Bu Ami, Pak Diki, Bu Novita, ada Bu Ruri, Bu Popon, Bu Siti Juleha, Bu Suci, Bu Teli, Bu Siti Sahada, Bu Yati, Bu Tuti. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan Allah terima dan kita bisa mendapatkan pembelajaran yang ini ya, yang Allah ridhoi ya, ilmu yang Allah ridhoi pada pagi hari ini. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Panji. Ada. Assalamualaikum Ustadz Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Pak Isal? Sehat kan Pak Isal? Alhamdulillah. Tidak terasa sudah pertemuan keempat ya Pak Panji ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Kita sedikit demi sedikit belajarnya ya supaya lebih bisa menikmati ya. Iya betul. Muamalah ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang akad-akad jual beli ya. Kemarin ya, akad jual beli, ya. Terus bagaimana yang yang aman dan tidak aman ya dalam sudut pandang fikih muamalah. Insya Allah kita akan lanjutkan hari ini, kita akan belajar bersama Ustadz Panji tentang akad ijarah, sewa menyewa ya. Sewa menyewa. Masih jual beli yang dilarang kan? Oh iya, masih jual beli yang dilarang yang belum selesai kemarin ya, Ustadz ya. Okay. Ya, insya Allah hari ini kita coba selesaikan lah. Mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah. Tentang jual beli yang dilarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, silahkan bagi Bapak Ibu yang dalam kondisi yang aman ya untuk open cam, silahkan open cam. Untuk sambil mencatat ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dalam perjalanan atau bersiap untuk ke suatu tempat gitu ya. Silakan untuk maksimalkan bab mendengarkan, menyimak
kajian pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustaz Panji, waktu tempat dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa sama-sama untuk bermuajahah dalam rangka kita bertalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baik, jamaah teman-teman sekalian, kita akan bahas hari ini tema tentang al-bai' manhiyu anha, jual beli yang dilarang ya secara syariat. Itu ada banyak sekali ya, tetapi ini hanya sampling saja karena kalau dibahas dalam kesempatan pagi ini khawatir tidak memungkinkan. Saya hanya membahas yang pokok-pokok saja. Izin untuk share screen dari sini ya, Kak Faisal. Mangga, Pak Ustaz. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Alhamdulillah sudah. Sudah ya, baik. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan ragam akad jual beli dari segi samannya, dari segi harga ya. Di kolom yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat itu sudah selesai kemarin kita bahas ya. Namun saya tegaskan di kolom yang keempat ini ada dua diskusi sebetulnya yang terkesan menimbulkan pro dan kontra di dalam kitab-kitab fikih ya, dalam pandangan ulama mazhab. Yang akan kita bahas dari segi pro dan kontranya ya, seperti bai'ut taqsid ya, yang pertama, yang kedua adalah ini saya lupa mungkin memasukkan namanya, ada disebut dengan urbun ya. Kalau di sini belum muncul ya, saya Nah, bai'ut taqsid ya. Bai'ut taqsid itu kemarin ya, yaitu metode pembayaran harga ya, atau pembayaran dalam akad jual beli yang dilakukan secara cicil ya. Artinya membagi-bagi ya. Taksid itu secara bahasa artinya dia membagi. Maksudnya bai'ut taqsid adalah akad jual beli yang dilakukan secara cicil. Nah, ini ada dua taswir ya, ada dua skema. Yang pertama misalnya seperti ini ya. Penjual dia menjual harga baik secara cash maupun secara cicil, harganya tidak berubah. Misalnya saya sebagai penjual, saya menjual handphone ini ke Kang Faisal, mau bayarnya secara cash, mau cicil, tetap saja harganya adalah 5 juta rupiah. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi mau harganya cash ataupun harganya cicil, itu harga itu tidak berubah ya. Nah, skema seperti ini itu hukumnya boleh ya. Itu ittifaq ya, ulama sepakat ini hukumnya boleh. Adapun yang kedua skemanya adalah, maaf ya, saya izin stop kamera dulu ya, karena memang kayaknya terlalu buram di saya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, deskripsi yang kedua adalah ketika harga cash dan harga cicil itu berbeda. Misalnya tadi saya jual kepada Kang Faisal, handphone ini ya, harga cash 5 juta, kalau harganya cicil adalah 6 juta. Bisa dibedakan ya? Harga cash adalah 5 juta, harga cicil adalah 6 juta. Berarti di situ adanya tambahan ya, harga karena adanya waktu. Ya, sekali lagi, di situ adanya tambahan harga
harga karena adanya waktu. Nah, hukum seperti ini ulama berbeda pendapat ya. Pendapat pertama ya mengatakan bahwasanya skema taksit yang kedua, jadi antara harga cash dan harga cicil berbeda. Kalau cash tadi handphone harganya 5 juta, kalau cicil harganya berapa tadi? 6 juta rupiah. Nah ini pendapat pertama melarang karena terindikasi seperti skema riba. Kan dari definisi riba juga bisa terlihat adanya tambahan disertai penguluran waktu kan, itu yang disebut dengan riba nasiah. Atau kemarin di awal-awal kita sudah bahas riba nasiah itu adalah denda keterlambatan. Kamu bayar hari ini, kalau kamu tidak bisa bayar hari ini, maka ada denda keterlambatan. Nah, itu kan mirip adanya tambahan itu karena kan adanya pengeluaran waktu. Nah, sehingga ulama pertama ya atau mazhab yang pertama mengatakan bahwasanya skema bayu taksid yaitu harga cash dengan harga cicil berbeda, cash 5 juta, cicil 6 juta ini terindikasi ada unsur riba di dalamnya. Ya. Kemudian dalil yang kedua, menurut ulama yang melarang ini ada dua harga dalam satu transaksi, yaitu harga 5 juta atau harga 6 juta. Nah, sebagian ulama mengatakan ini termasuk bai'ataini fi bai'ah. Ya, ini ada di kolom yang ini nih, ya. Bai'ataini fi bai'ah atau safqataini fi safqatin wahidatin. Itu adanya dua harga dalam satu transaksi itu dilarang karena menimbulkan unsur goror. Ya. Nah, ini dalil ya yang dikemukakan oleh pendapat pertama bahwasanya bai'ut taksid adalah skema transaksi yang dilarang ya. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwasanya sistem bai'ut taksid dengan skema yang kedua itu hukumnya nggak jadi masalah ya. Hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman surah Al-Baqarah ayat 275 ya sudah pada hafal kan yaitu wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan al-bai' akad jual beli dan Allah haramkan riba. Ya, di sini kan kalimatnya al-bai' itu menunjukkan ya yufidul am ya yaitu menunjukkan kalimat yang sifatnya umum karena di depannya kan ada alif lam lil istighraq itu untuk menunjukkan kalimat umum al-bai' itu alif lam lil istighraq itu untuk menunjukkan yufidul am ya menunjukkan makna umum. Berarti dengan skema apapun jual beli itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh termasuk dengan sistem taksid. Ya, yang kedua dalilnya adalah berkaitan dengan kaidah fikih dalam bermuamalah. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yakumad dalil ala tahrim. Pada prinsipnya dalam transaksi ya muamalah mau dengan akad jual beli atau akad apapun hukumi boleh dulu sebelum adanya dalil yang jelas-jelas melarang ya dalil-dalil yang betul-betul melarang skema ini kan tidak ditemukan adanya dalil yang melarang sebetulnya gitu kan nah, atau kaidah lainnya al aslu fil buyu al hillu ya atau innamal bai antarad kaidahnya kan sesungguhnya akad jual beli itu hukumnya halal pada dasarnya selama tidak ada dalil yang melarang ya dan jual beli itu dihalalkan asal dilakukan secara antarad ya saling ridho satu sama lain. Nah ini menunjukkan bahwasanya jual beli taksid itu yang skema yang kedua ya itu nggak jadi masalah silakan saja gitu kan. Bahkan ini dipraktekkan juga oleh para sahabat dalilnya ya panjang pembahasannya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwasanya baik sheet dengan skema yang kedua kecil berbeda tadi deskripsinya ya kalau harga cash HP ini 5 juta kalau cicil ini 6 juta itu hukumnya diperbolehkan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi yang pertama ya syarat yang harus terpenuhi adalah si penjual sudah milkutam atau sudah dia memiliki barang yang dia akan jual. Sekali lagi, si penjual dia harus sudah memiliki barang yang akan dia jual. Tadi saya akan menjual handphone, maka saya harus punya dulu handphonenya dong, ya. Karena ada larangan Nabi ketika dia menjual barang yang belum dimiliki, maka bisa masuk ke dalam hukum ma'dum namanya, yaitu jual beli goror. Nggak boleh tuh. Saya jual barang, tapi saya belum memiliki barang itu, maka itu berpotensi lahirnya hukum goror, ya. Sehingga syarat yang pertama harus terpenuhi itu apa? Yaitu si penjual dia harus memiliki barangnya dulu. Kedua,
syaratnya adalah harus terbebas dari dua harga dalam satu ulama. Harus dijelaskan atau disepakati harganya, mau yang cash atau mau yang cicil. Jadi jangan sampai mereka melakukan akad jual beli ini tapi nggak jelas mau cash atau cicil. Harus dijelaskan. Kalau cash berapa tadi? 5 juta. Kalau cicil berapa? 6 juta. Sepakati saya mau yang cicil, ya. Nah, itu dia terbebas dari bai'atani fi bai'ah, ya, dua harga dalam satu transaksi. Harus ditakyin itu ditentukan secara spesifik, saya mau harga yang mana nih, yang cash atau yang cicil. Taruhlah dia maunya yang cicil karena nggak punya duit buat beli cash. Oke, maka dia bayar secara cicil, ya, ditentukan. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, itu tidak boleh adanya perubahan harga. Artinya harganya harus flat. Ya, tadi sepakati berapa harganya? 6 juta kan? Temponya atau tenornya berapa lama nih? Misalnya tenor cicilannya adalah 1 tahun. Oke, sepakati 1 tahun, ya. Cicilannya dalam 1 tahun itu berapa sebulannya? Misalnya, ini misalnya ya, sebulan itu dicicil adalah Rp300.000. Disepakati Rp300.000, ya. Jadi harganya harus flat 6 juta, cicilannya 300.000. Kalau cicilan sih sebetulnya bisa berubah ya. Bisa saja dalam skema seperti ini ya. Di 1 bulan pertama sampai bulan ketiga harganya cicilannya mahal, tetapi nanti bulan ke-4 sampai ke-6 cicilannya murah. Itu silakan saja. Yang penting disepakati ya, harganya tidak boleh berubah. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ya, ini yang penting, tidak boleh adanya denda keterlambatan. Ya, tidak boleh adanya denda keterlambatan. Misalnya tadi disepakati harganya adalah 6 juta rupiah, ya, 6 juta rupiah. Kemudian cicilannya adalah misalnya flat juga 300.000 rupiah, tenornya 1 tahun, dibayar per tanggal 1 misalnya. Makanya ketika tadi si konsumen atau si nasabahnya dia belum bisa membayar ketika jatuh tempo tanggal 1, maka tidak boleh diberlakukan denda keterlambatan. Ya, tidak boleh diberlakukan denda keterlambatan. Ketika diberlakukan denda keterlambatan, maka bisa masuk ke dalam hukum riba. Ya, 4 syarat itu yang harus terpenuhi ketika melakukan skema bai'ut taksid, ya, jual beli secara cicil, yang mana antara harga cash dengan harga cicil berbeda. Kaidahnya apa? Yaitu bahwasanya ya innaliz zaman hissah minas saman, ya, kaidahnya adalah waktu ya itu punya bagian atau porsi dari harga. Sekali lagi kaidahnya innaliz zaman, sesungguhnya waktu itu hissah minas saman, dia punya nilai dari punya porsi dari harga. Artinya dalam Islam itu sangat berharga waktu itu gitu kan, sehingga dia bisa ada nilai ya dari segi harga. Nah, ketika kita sudah memahami gitu kan tadi ya takyif fikihnya, perbedaan pendapat pertama melarang, mungkin aspeknya kehati-hatian agar tidak terjadi riba ya. Ulama yang kedua membolehkan dengan dalil-dalilnya yang cukup banyak serta memberikan persyaratan. Kita ulang ya, persyaratannya tadi boleh dilakukan jual beli skema taksid, yaitu harga cash dengan harga cicil berbeda, selama tadi si penjual dia sudah memiliki barangnya dulu ya, karena dia tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki ya, karena termasuk goror kata Nabi, wala tabi' ma laisa indaka, kata Nabi. Tidak boleh kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Yang kedua, ya, tadi syaratnya adalah harus ditentukan dulu harganya nih, harus jelas, ya. Harganya berapa nih kalau cicil? Ya. Cash 5 juta, cicil berapa? 6 juta. Oke, sepakat ya, 6 juta. Ya, sepakat. Ketiga, dia harus apa? Pembayarannya harus flat, ya. Harganya harus flat, tidak boleh adanya perubahan harga gitu kan, ya. Sudah sepakati 1 tahun berapa? 6 juta ya sudah. Untuk cicilannya itu tergantung konsep sama masing-masing ya. Mau di awalnya besar kemudian di bulan berikutnya lebih kecil atau sebaliknya atau flat, silahkan saja, dari segi itu nggak jadi masalah ya, dari segi itu nggak jadi masalah. Itu tidak menimbulkan hukum goror ya. Kemudian yang keempat tadi tidak adanya denda keterlambatan
Ya, ketika sudah disepakati 4 syarat tadi, maka skema jual beli taksid itu bukan skema yang dilarang, ya. Kira-kira seperti ini. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya teman-teman sekalian. Oke, berikutnya ada satu skema dari segi cara pembayaran kan kalau tadi hal itu tunai, muajal itu ditangguhkan, taksid itu cicil. Nah, ada satu lagi saya lupa di sini yaitu namanya urbun. Urbun itu DP, ya. Urbun itu DP. Apa namanya? Uang muka ya, down payment uang muka ya. Kalau misalnya saya mau beli barang gitu kan, diminta dulu uang muka misalnya 10%, nah itu namanya urbun ya. Nah, kita akan coba cek ya teman-teman sekalian, ada 2 deskripsi tentang urbun ini kata para ahli fikih. Mudah-mudahan bisa terlihat. Bisa terlihat nggak? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sudah bisa terlihat ya. Oke, ini urbun ini ya bisa dibaca ya, bisa dibaca apa namanya? Urban, bisa dibaca urbun, bisa dibaca arobun. Ya, terserah dia punya beberapa logat gitu kan. Jadi bisa dibaca urban, bisa dibaca urbun, bisa dibaca arobun ya. Wasumiya dzalika li'anna fihi i'raban li'aqdil bai' ay islahan wa izalatul fasad ya li'alla yamlikuhu ghairuhu istirahi. Jadi ada 2 deskripsi di sini tentang urbun itu ya. As-suratul ula, deskripsi yang pertama atau skema yang pertama, ayashtariya rajulu sil'ah, seseorang dia beli barang, wa yadfa'u li sahibiha syai'an minas samaniha. Kemudian seseorang yang tadi beli barang itu atau si pembeli yang dia membeli barang, kemudian dia menyerahkan sejumlah uang ya kepada si penjual, sejumlah uang bisa 10%, bisa 20% sesuai kesepakatan nih. Artinya dia bayar DP-nya dulu. Fa in madal bai husiba min samaniha. Apabila nanti dia datang lagi untuk melanjutkan akad jual beli ini, maka dia tinggal membayar sisanya saja. Wa in lam yamdil bai, ketika dia tidak jadi jual belinya atau membatalkan akad jual belinya, misal si pembelinya nggak jadi beli, tapi dia sudah bayar DP nih. Kang Faisal misalnya beli HP ke saya, itu kan tadi harga 5 juta rupiah, ya. Cuman Kang Faisal bayar DP dulu nih, misal DP-nya adalah 1 juta. Ya, berarti sisa kekurangannya berapa lagi? Sisa kekurangan ada 4 juta rupiah kan? Sudah bayar 1 juta, sisa kekurangan 4 juta. Kang Faisal bikin komitmen, Pak Panji nanti saya datang minggu depan untuk lunasi ya sisa pembayarannya. Oke. Fa in lam yamdil bai', kalau dia membatalkan si pembeli nggak jadi, Kang Faisal nggak jadi nih ya, rodda ilaihi ma dafa'ahu, maka Kang Faisal berhak mengambil kembali DP yang sudah dibayarkan. Tadi DP-nya berapa Kang Faisal? 1 juta rupiah. Ya, kan harganya 5 juta, DP-nya 1 juta. Ketika Kang Faisal jadi jual beli, tinggal dibayar sisanya 4 juta. Tapi ketika Kang Faisal ternyata, oh saya emang nggak jadi deh jual belinya, ya udah deh, saya ambil lagi ya DP-nya. Nah, ini skema yang pertama, semua ulama sepakat hukumnya boleh. Ya, bisa dipahami. Skema yang pertama, ulama sepakat hukumnya boleh. Nah, ada pun skema yang kedua, ini ulama berbeda pendapat. Skemanya bagaimana? Sama tadi ya. Cuma di sini ada kalimat fa in lam yumdil bai kana li sahibi sil'ah wa lam yartaji'hul mushtari. Kalau tadi si pembeli membatalkan jual beli tersebut, maka DP-nya hangus. Tadi Kang Faisal kan komitmen ya, mau beli HP di saya 5 juta ya. Nanti saya serahin HP-nya, kalau Kang Faisal sudah lunas kan, maksudnya sudah bayar DP plus kekurangannya. Ternyata Kang Faisal nggak jadi jual belinya, tapi sudah bayar 1 juta. Nah, 1 juta ini nggak bisa kembali lagi Kang Faisal. Artinya DP-nya hangus. Ya, bisa dipahami ya, DP-nya hangus artinya tidak bisa diambil lagi. Nah, dengan skema yang kedua ini, ulama melarang. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Ya, ini cukup panjang ya, sekitar berapa halaman ini? 26 halaman, tapi saya ambil kesimpulannya saja. Ya. Jadi ulama yang melarang ini ya, pendapat ulama yang melarang ini ya cukup banyak juga. Di sini man qala bi tahrimi bai'il urbun wa hum jamaahirul ahlil ilmi
ya, ulama-ulama yang melarang jual beli dengan skema urbun yang DP hangus, ya, garis bawahi, yang DP-nya hangus. Itu adalah mayoritas ulama ahli ilmu seperti Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Abu Hanifah atau pengikut-pengikut Abu Hanifah. Ini pendapat jumhur ulama karena termasuk bai'ul fasid. Nanti Maliki dalilnya apa, ya, Hanafi dalilnya apa, Syafi'i dalilnya apa, bahkan kata Syafi'i termasuk bai'ul makruh, jual beli yang hukumnya makruh ada 9, salah satunya itu, ya, bai'ul urban, lihat terakhir, wa bai'ul urban bai'ul makruh, ya, jual beli dengan sistem DP hangus itu termasuk jual beli yang makruh hukumnya. Nah, ulama lain yang mengharamkan juga ada beberapa di sini, ya, nanti bisa dicek, ya. Kenapa mereka melarang, ya, jual beli urbun itu, ya? Nah, ini karena sahabat tabi'in juga, ya. Karena ada hadis Nabi, ya, bahwasanya di sini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ul urban. Ya, sini. Naha Rasulullah, Nabi melarang jual beli dengan sistem urban, dengan sistem DP yang hangus karena apa? Karena termasuk jual beli yang fasid, jual beli yang rusak. Bahkan kata Imam Qurtubi ini termasuk memakan harta orang lain secara batil itu. Kok dia nggak bisa balik lagi sih DP yang sudah tadi dibayarkan? Berarti si penjual dia memakan harta orang lain secara batil, dia zalim. Ya, nah itu pendapatnya seperti itu. Apalagi ada hadis mengatakan Rasul melarang jual beli dengan sistem urban, dengan sistem DP. Ya, ini pendapat yang melarang, dalilnya ini. Pendapat yang membolehkan ini pertama ada dalil bahwasanya wa halallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, ya, jual beli apapun, mau dengan cicil, mau dengan DP, DP-nya hangus, ya silahkan saja. Ya, ada hadis yang kedua, lihat. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ahalla urban fil bai'. Ya, ini nih. Nabi menghalalkan DP dalam akad jual beli. Coba. Ya, Nabi menghalalkan, berarti Nabi membolehkan. Berarti skema dengan sistem DP hangus itu boleh hukumnya. Ya, kenapa boleh? Karena Nabi menghalalkan. Di satu sisi ada yang melarang, ya, hadisnya. Satu sisi mengharamkan. Nah, ini kalau dianalisis kan cukup panjang. Ini kesimpulannya saja bahwasanya dalil yang melarang itu hadisnya dhaif. Ya. Sekali lagi, hadis yang melarang tentang sistem DP itu dia dhaif hadisnya, lemah hadisnya. Ya, nanti kalau mau baca hadisnya lemah, Kang Faisal boleh pinjam skripsi saya tuh, tapi pakai bahasa Arab. Itu tentang nazariyah bai'ul urban, ya. Wa alaqatuha bi fatwa Hay'ah Syar'iyyah Wataniyah Majelis Ulama Indonesia fil Urbun. Jadi ada skripsi saya pakai bahasa Arab itu tentang jual beli urbun, itu sekitar 200 halaman tapi pakai bahasa Arab itu. Di situ saya jelaskan hadis-hadisnya, ya, mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, kesimpulannya berdasarkan ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu kritik hadis, hadis-hadis yang melarang jual beli urbun itu hadisnya lemah, ya, hadisnya dhaif. Nantilah bisa dibaca lah kenapa bisa lemah hadisnya. Kemudian juga ada majma' fikih, ya, ada majma' fikih, ya, intinya boleh. Bahkan ini dipraktekkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ya. Sahabat Umar bin Khattab bahwasanya sistem dengan jual beli urbun itu adalah boleh karena Umar itu, nah ini hadisnya nih. Ya, Ibnu Umar kalau nggak salah, ya. Nah, ini bahwasanya Umar membeli sebuah rumah di Mekah dari Safwan ibnu Umayyah dengan harga 4.000 dirham. Sekali lagi, ya, lihat. Umar pernah dia beli rumah, ya. Bahkan dalam hadis lain itu teksnya bukan rumah tetapi adalah as-sijn, penjara, ya, atau tempat kosong. Mubazir nggak dipakai, dibeli aja deh gitu kan. Ya, Umar beli rumah, ya, di Mekah seharga 4.000. Milik siapa? Safwan ibnu Umayyah. Nah, DP-nya berarti berapa? Ya. Nah, Umar, ya, dia bayar DP dulu seharga 400 dirham. Apabila Umar setuju, maka Umar tinggal melunasi sisanya. Tapi kalau Umar membatalkan, maka Safwan mendapatkan 400 dirham yang dijadikan sebagai uang muka. Artinya, praktek seperti ini pun dibolehkan karena dilakukan oleh para sahabat, ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sistem jual beli DP yang hangus itu hukumnya boleh, ya. Karena gini, logika ekonomi, ya, logika orang bisnis. Seperti ini nih. Saya kan menjual HP tadi harga 5 juta. Ya, Kang Faisal beli, ya.
Kang Faisal mau beli nih ceritanya. Oke, bayar DP dulu dong kata saya, Kang Faisal, bayar DP dulu. Berapa? 1 juta rupiah misalnya ya, 1 juta rupiah. Oke. Berarti di situ kan saya belum menyerahkan barangnya kan? Karena Kang Faisal di situ apa namanya? Masih harus ada pembayaran ya, masih harus ada pembayaran. Ini belum artinya belum fix apakah Kang Faisal mau jadi atau enggak, karena DP itu fungsinya dia sebagai hamish jidiyah, yaitu sebagai apa ya, uang pengikat atau uang pengikat untuk bahwasanya nanti saya mau beli loh, ini ada uang pengikatnya gitu ya. Nah, ternyata ini kan Kang Faisal tadi komitmen seminggu ya, ternyata besoknya ada orang yang mau beli ke saya secara cash. Hari itu juga dia mau beli. Saya nggak lepas dong HP saya, karena Kang Faisal udah bayar DP kan. Nah, kemudian saya nggak lepas. Kemudian minggu depan Kang Faisal kan datang ke saya, bilang, Pak Panji, mohon maaf saya nggak jadi ya. Beli kemarin ada orang yang mau datang beli cash ke saya nggak kasih. Ternyata tiba-tiba Kang Faisal membatalkan. Secara ilmu ekonomi bagi para pebisnis ini rugi loh, ya. Dia rugi dong. Kenapa? Karena berpotensi barangnya tidak terjual pada saat itu gitu kan. Sehingga dia berhak untuk, nah ini untuk menunjukkan bahwasanya uang kesungguhan itu menjadi komitmen di dalam Islam gitu kan. Nah, sehingga dapat disimpulkan hukum jual beli DP dengan sistem hangus ya berdasarkan pendapat hari ini, yaitu hukumnya diperbolehkan ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Kita lanjut ya ke apa namanya, ke slide berikutnya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya dua jenis akad jual beli ini ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Oke. Ada akad-akad yang dia terindikasi dilarang karena mengandung unsur riba. Itu salah satunya kalau dilihat dari intiqal milkiyah, dari perpindahan kepemilikannya, itu ada yang disebut dengan bai'ul inah. Ya, bai'ul inah, jual beli dengan sistem inah. Jadi jual beli inah itu gampangnya beginilah ya, saya coba kasih slide, mudah-mudahan masih ada ya. Oh, bukan ini ya, ini salah ini. Bai' al-innah ya, bai' al-innah itu jual beli dengan apa ya? Ada skema terindikasi dia termasuk riba gitu kan. Menurut jumhur ulama ya, menurut jumhur ulama. Oke, ini sudah muncul. Oke, bentar ya, saya coba. Sudah muncul ya, Kang Faisal? Ya, sudah. Sudah muncul ya? Aman, Dad. Oke. Nah, ini nah ya, inah. Oke, nah ini nah ini ya. Ada skemanya. Ini ada banyak skema ya tentang inah ini. Tapi larangannya kita bisa lihat di dalam hadis Nabi SAW ya tentang jual beli inah ini. Nah ini kata Nabi, inah ini ada dalil khusus yang melarang. Idza tabayya'tum bil inah, apabila kamu melakukan akad jual beli secara inah ya. Nanti saya akan jelaskan secara inah itu seperti apa. Wa akhadtum aznabal baqar ya, dan kamu memegangi ekor sapi, maksudnya sibuk ya atas urusan dunia gitu kan, dia lupa akhirat, hidupnya itu otak itu dunia gitu kan ya, cuan dan cuan ya. Waraditum bizra'i, kalian sangat puas dengan pertanian ya, artinya lalai dia ibadah. Wa taraktumul jihad, dia meninggalkan kewajiban dia ya berjihad. Salatallahu alaikum zullan, maka Allah akan berikan dia kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian bertaubat dari agama kalian. Nah, jadi inah itu di sini ya dikatakan ya, seorang penjual barang ya, dia jual barangnya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu.
kemudian ia membeli kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian, barang dengan semula tetap kembali kepada si penjual, dan inilah yang menunjukkan haramnya jual beli ini. Ini dinamai inah karena barang yang telah dijual itu kembali kepada si penjual awal. Jadi gini, Kang Faisal atau teman-teman yang lainnya, saya misalnya tadi menjual handphone, ya, saya jual handphone ini ke Kang Faisal seharga 6 juta karena sistemnya cicil, ya. Sekali lagi, saya jual handphone ini ke Kang Faisal seharga 6 juta rupiah. Secara cicil, misalnya 1 tahun kan tadi disepakati. Oke. Kemudian di bulan kedua, misalnya di bulan kedua, saya beli lagi handphone yang tadi saya jual Kang Faisal di Kang Faisal seharga 5 juta secara cash. Saya beli lagi. Nah, skema ini yang disebut dengan inah. Ini dilarang karena ini termasuk riba. Ya, jadi kalau kata para ulama, inah itu adalah akad riba, tetapi ya dia dibungkus dengan nama jual beli gitu. Ya, makanya oleh jumhur ini dilarang, ya kata Ibnu Qayyim, karena termasuk sadul zara'i atau sadul zari'ah. Yaitu apa? Upaya menutup jalan agar tidak terjerumus ke dalam praktek ribawi gitu, ya. Itu disebut dengan sadul zara'i, yaitu upaya preventif aktif untuk menutup segala bentuk yang dapat menjerumuskan pada transaksi-transaksi yang dilarang. Ya, ini kan skemanya hakikatnya termasuk riba. Kenapa? Karena nanti ya si pembeli ya dalam hal ini Kang Faisal gitu kan dia punya kewajiban bayar gitu kan ya, ada kewajiban cicilan bayar gitu kan, barang mah tetapnya di saya gitu kan. Nah, ini skema inah yang merupakan skema yang dilarang oleh jumhur ulama. Memang dalam beberapa kitab fikih dikatakan Al-Imam Syafi'i itu membolehkan skema inah. Ya, maka skema inah ini dipraktekkan oleh bank-bank di Malaysia, gitu kan. Pertama, dalilnya adalah kata Imam Syafi'i, ya, hadis tentang inah ini bermasalah dari segi kualitasnya, ya. Mereka meragukan tentang skema jual beli inah ini apakah termasuk hadis yang doif atau hadis yang sahih. Ya, mereka memandang ini hadisnya doif gitu kan, ini hadisnya lemah. Yang kedua, ya, ada kaidah bahwasanya yang dijadikan pedoman dalam akad itu yaitu apabila akad itu terpenuhi rukun dan syarat, ya, itu maka dihukumi sah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Coba lihat di sini ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang. Berarti komponen akad jual belinya terpenuhi kan? Kenapa bisa dilarang? Sedangkan barangnya adalah barang yang dihalalkan, misalnya handphone. Ada penjual, ada pembeli, ada harga, tidak ada gharar di situ. Ya, urusan nanti dibeli lagi dan urusan niatnya sebetulnya dia bukan untuk niatnya bukan untuk menjual, tapi dia niatnya ada untuk minjemin uang gitu kan. Ya, itu kan seperti saya minjemin uang ke Kang Faisal 6 juta, 5 juta, tapi Kang Faisal wajib mengembalikannya 6 juta kan. Jadi ada selisih 1 juta itu jadi riba gitu. Ya kata Syafi'i, itu urusan niat bukan urusan hukum. Yang jadikan hukum adalah sesuatu yang nampak. Yang nampak di sini adalah skema akad jual beli. Maka dihukumilah sebagai akad jual beli. Kenapa? Karena komponen akad jual belinya terpenuhi. Ada penjual, ya, ada pembeli, ada harga, ada barang yang diperjualbelikan, sudah berpindah ke pemilikan, ya kenapa bisa diharamkan? Nah, inilah debat tabel ulama, tetapi yang diambil oleh jumhur ulama skema dengan sistem jual beli ainah tadi gitu kan. Tadi saya jual HP ke Kang Faisal secara cicil 6 juta setahun. Kang Faisal punya kewajiban untuk mencicil. Di bulan kedua saya beli lagi dari Kang Faisal HP itu secara 5 juta cash. Artinya kan ada selisih 1 juta di situ, dan selisih 1 juta itu adalah riba. Gitu kan? Ya, sehingga untuk dia supaya tidak terjerumus transaksi haram, maka hukum ini diputus oleh ulama, hukumnya dilarang karena termasuk transaksi yang dapat mengantarkan pada riba. Ini termasuk hilah ribawi kata ulama, sehingga nggak boleh transaksi dengan sistem inah ini, ya. Nah, ini ya, sistem inah yang memang debatable, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan hukumnya memang dilarang gitu kan, karena sebagai upaya preventif agar tidak masuk ke dalam transaksi ribawi. Oke, berikutnya kita balik lagi ke slide yang awal. Nah, kemudian berikutnya adanya bai'ut tawaruk, ya, bai'ut tawaruk, ya, bai'ut tawaruk itu tadi ya mirip-mirip dengan skema inah, tetapi di situ kalau inah itu kan hanya 2 subjek hukum, tapi kalau tawaruk dia melibatkan 3 subjek hukum.
ya. Oke, saya kasih gambaran tawaruk itu seperti ini ya. Oke. Saya gambarkan skema tawaruk itu seperti ini. Nanti kita bisa lihat gambarnya ya, tapi ini hanya untuk memudahkan saja pembelajarannya. Ya, jadi tawaruk itu seperti ini. Misalnya tadi A, ya, A, ya, dia pembeli posisi, ya. B, dia penjual, ya. Oke. Nah, A, ya, dia membutuhkan uang tunai sebesar 10 juta. Ya. Oke, A membutuhkan uang tunai 10 juta. Maka A mendatangi B. Ya. Kalau si B ngasih uang di situ, maka sudah selesai. Artinya apa? Kata si B, kamu butuh berapa? 10 juta nih, saya kasih 10 juta. Ya, kasih pinjam 10 juta. Selesai sampai sini. Berarti itu akarnya bukan jual beli, itu hutang piutang. Namanya qard gitu kan. Nah, A mendatangi B, ya. Kemudian B ya menjual barang ya. Misal ya, tadi ya, HP ya kepada si A ya, kepada si A ya seharga misalnya seharga 12 juta secara cicil 1 tahun. Ketika si A datang ke si B, misalnya gini, saya ya, skema sederhananya gini lah, saya butuh uang 10 juta, saya datang ke Kang Faisal, ya, saya butuh uang, oleh Kang Faisal nggak dikasih uang, malah saya dikasih barang. Kata Kang Faisal, ini beli nih barang saya nih, saya butuh uang malah dikasih barang gitu kan, ya, oke. Kang Faisal tadi ngasih barang, gitu kan, atau dia menjual barang ke saya seharga tadi 12 juta secara cicil. Kemudian A menjual kembali barang tersebut kepada C. Ya, pihak ketiga nih. Ya, pihak ketiga atau misalnya toko HP. Ya, seharga 10 juta secara tunai atau cash. Bisa dipahami? Skemanya lihat, alurnya lihat. A, dia butuh uang. Yang dibutuhkan A itu barang atau uang? Oke, di sini dia butuh uang tunai. Ya, liquid. Ya, uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Entah dia untuk keperluan mendesak kan, misalnya istrinya lagi hamil, mau lahiran, ya, anaknya mau bayar SPP sekolah, anaknya sakit lah, banyak sekali ya kebutuhan manusia yang dia butuh dana tunai pada saat itu, tapi nggak ada orang yang mau minjemin gitu, ya. Dia butuh uang, nggak ada orang yang mau minjemin. Ya udah deh, dia datang ke si B. Kata si B, saya nggak bisa ngasih pinjam uang, ya. Tapi saya punya barang, silakan kamu beli barang ini dari saya, ya. Kata si A, berapa harganya? Si B bilang, harganya 12 juta. Boleh kamu cicil selama 1 tahun, ya. Kamu boleh cicil mulai bulan depan lah, ya. Oke. Kemudian kan sekarang kalau sudah terjadi akad jual beli, berarti HP yang milik si B itu berpindah kepemilikan menjadi milik si A kan? Ada transfer ownership atau intiqalu milkiyah, perpindahan kepemilikan. Jadi barang yang tadi milik si B HP ini dijual oleh si B kepada si A secara cicil seharga 12 juta. Berarti sekarang ini HP milik si A. Oleh si A dijual lagi karena dia kan nggak butuh barang. Dia dijual lagi kepada si C, orang lain. Ya, artinya toko HP lah atau counter atau apa silakan. Dijual kepada si C seharga 10 juta tunai. Berarti kan sekarang si A dapat uang 10 juta. Dia bisa memenuhi kebutuhannya ya. Muhtajnya, kebutuhannya berapa dia? 10 juta. Terpenuhi kan? Nah, ini adalah skema namanya yang disebut dengan istilahnya tawarruk. Ya, ini skema yang disebut dengan istilahnya tawarruk. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Skema tawarruk ini nanti saya akan jelaskan bagaimana dia menjadi sebuah skema transaksi dalam produk KTA. Apa namanya? KTA itu kredit tanpa agunan, ya, kredit tanpa agunan, ya, tapi berlabel syariah, jadi KTA syariah.
Nah, di syariah istilah KTA ini dia disebut dengan istilahnya personal financing ya atau pembiayaan personal ya, personal financing. Bagaimana skema personal financing gitu kan? Kita lihat ya, saya akan coba tunjukkan skemanya ya, bahwasanya apa namanya? Ini dipraktekkan dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah. Jadi skema tawaruk ini ya digunakan atau diimplementasikan dalam sebuah produk namanya KTA ya. Kalau orang butuh duit, dia punya agunan ya yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Agunan itu sifatnya kebendaan ya. Kalau jaminan kan tidak selalu sifatnya kebendaan gitu. Ya, misalnya saya butuh duit 10 juta ya untuk bayar misalnya sakitlah anak dan sebagainya gitu kan. Saya butuh uang gitu kan, datanglah ke Pegadaian. Pegadaian pasti kan minta apa barang yang bisa dijadikan sebagai agunan. Ini saya punya motor, silahkan ambil motor gitu kan sebagai jaminannya gitu. Nah itu namanya gadai. Tapi kan kalau KTA yaitu orang dia ngasih pinjam uang, tapi dia tidak pakai agunan, yaitu kredit tanpa agunan gitu kan, ya. Jadi kredit tanpa agunan adalah kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai. Tadi berapa butuh 10 juta? Yang diperoleh nasabah tanpa dia harus pakai agunan gitu kan. Ya, KTA umumnya disediakan bank konvensional untuk keperluan ya. Terserahlah mau untuk biaya SPP anak, butuh buat tambah-tambah resepsi nikah, ya renovasi rumah, ya sebagainya lah. Di syariah tidak dikenal istilah KTA. Tapi istilah yang dikenal adalah at-tamwil asyakhsi ya atau personal financing ya gampangnya sama dengan kredit tanpa agunan gitu kan. Tapi kalau kredit tanpa agunan itu nanti identiknya dengan skema riba ya. Makanya supaya tidak sama skemanya, istilahnya pun diganti dengan namanya tamwil syakhsi artinya skemanya pun pasti berbeda ya. Oke, untuk memudahkan seperti itu saja. Ya. Ini ya di bank syariah itu ada istilahnya gitu kan personal financing ya. Oke, saya untuk apa sih adanya personal financing gitu kan? Ya sebagai nasabah dia butuh uang tunai untuk kebutuhan dari ya bayar SPP anak lah, istri sakit lah, bayar apa gitu kan. Nasabah dia tidak memiliki agunan, nggak punya dia barang yang bisa dijaminkan gitu kan. Adanya kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan akad-akad yang lain, nggak bisa pakai akad kerjasama, nggak bisa pakai akad sewa, ya. Nah, maka dibuatlah tentang skema personal financing, ya. Ini saya lewat saja, nanti bisa dibaca apa namanya PPT-nya. Nah, skema financing ini ya bisa pilih akadnya mau pakai akad kod atau pakai akad jual beli. Kalau pakai akad kod, skemanya seperti ini, ya. Yaitu bank syariah nanti dia akan menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan. Berapa kebutuhannya? 10 juta. Oke, bank akan sediakan 10 juta. Berarti bank di sini berposisi sebagai pemilik piutang atau namanya mukrid, orang yang meminjamkan uang. Ya, nasabah berarti berkedudukan sebagai muktarid, ya, atau orang yang berhutang. Ya, tadi karena dia pakainya akad kod maka berlaku ketentuan fatwa tentang kod. Maksudnya apa? Ketika nasabah pinjam uang 10 juta ke bank, ya, bank ngasih pinjam 10 juta, maka nasabah pun nanti diwajibkan membayar lagi 10 juta tanpa ada kelebihan. Jadi betul-betul pinjaman murni untuk nolong, ya. Nasabah butuh berapa? 10 juta. Nah, si bank akan kasih pinjam 10 juta, balikin lagi 10 juta gitu. Ya. Keuntungan buat bank apa yang nggak ada? Ya, keuntungan bank nggak ada. Ya. Kenapa? Karena ini akadnya pure, akad hutang piutang. Akad hutang piutang di awal kita sudah bahas tidak boleh melahirkan hukum riba. Manfaat dari hutang piutang bisa kelebihan, bunga, bonus atau sebagainya bisa melahirkan hukum riba. Di skema gini, nasabah tadi minjem sejumlah dana, taruhlah 10 juta ke bank syariah. Nanti bank syariah akan mencairkan dananya nih 10 juta. Nih silahkan kamu pakai. Perjanjian berapa lama? Misalnya dalam waktu 1 tahun. Oke, nanti nasabah bayar kepada bank sejumlah dana yang dipinjam. Mau bayarnya cicil, ya, atau nanti ngegebro gitu, apa ngegebro tuh, takjil, ya nantilah sekaligus nanti di akhir saya bayar 10 juta deh gitu, ya nanti ketika jatuh tempo saya bayar di akhir 10 juta. Keuntungan bank yang nggak ada karena ini betul-betul bank untuk nolong gitu. Nah kalau skema ini tidak memungkinkan dilakukan di dalam konsep perbankan, karena bank itu adalah lembaga yang tujuannya cari duit, cari untung, kalau pakai skema ini nggak memungkinkan, bisa-bisa jadi buntung, maka dibuatlah skema yang berikutnya dengan namanya tawaruk.
Ya, skema tawaruk tadi. Masih ingat kan skema yang barusan kita tawaruk? Jadi seperti ini. Nah, skema tawaruk. Nah, ini nih. Nasabah dia butuh uang ya 10 juta rupiah ya. Dia datang ke bank ya, dia pesan 10 gram emas ke bank syariah. Artinya dia beli emas ke bank syariah secara tangguh atau secara cicil. Nanti kan bank akan beli dulu kan? Ya, bank syariah akan beli emas ini 10 juta ke suppliernya. Sekarang emas ada di tangan bank dong, 10 gram. Emas ini oleh bank dijual kepada nasabah. Kan tadi nasabah butuh emas kan? Ya, butuh emas 10 gram. Nah, oleh bank itu tidak dijual harga 10 juta. Karena keuntungannya apa? Maka bank cari untung lah. Oleh bank dijualnya adalah sebesar 15 juta rupiah. Ya, misalnya sebesar 15 juta rupiah. Berarti kan keuntungannya dari bank sebesar 5 juta rupiah. Ya, bank jual emas yang 10 gram ini kepada nasabah sebesar 15 juta secara cicil. Nah, sekarang kan berarti nasabah dia punya emas 10 gram nih. Ya, dia jual lagi ke toko emas. Ya, secara tunai seharga 10 juta. Kenapa dia jual 10 juta? Karena yang dia butuhkan adalah uang sebesar 10 juta rupiah. Kan dari awal dia datang ke bank itu buat apa? Sebetulnya dia butuh uang 10 juta, cuman bank nggak mau ngasih pinjam uang gitu. Gimana caranya supaya ini tidak terjadi akad jual beli, tidak terjadi akad pinjam meminjam, maka dibuatlah skema. Nah, skema ini yang disebut dengan istilahnya tawaruk gitu. Ya. Tadi misalnya Kang Faisal butuh duit 10 juta rupiah, datang ke bank syariah. Kata bank syariah itu, saya nggak mau kasih pinjam, nanti kami akan sediakan namanya personal financing gitu kan. Kami sediakan, nah ini KTA, kredit tanpa agunan gitu kan. Nanti kata bank, oke, paling Kang Faisal harus beli emas di bank. Berapa? 10 gram. Ya, misalnya tadi bukannya butuhnya 10 juta. Saya 10 gram 10 juta. Nanti bank akan beli dulu. Oleh bank kan dijual ke Kang Faisal kan nggak seharga 10 juta kan? Karena dia pun modalnya 10 juta. Akan dijual ke Kang Faisal sebesar 15 juta. Berarti kan sekarang Kang Faisal punya uang, punya emas nih sebesar 10 gram. Oleh Kang Faisal dijual lagi ke toko emas seharga berapa? 10 juta karena yang dibutuhkan oleh Kang Faisal adalah 10 juta rupiah. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya tawaruk. Ya. Nah, ini tawaruk itu skemanya seperti ini, yaitu bahasa gampangnya adalah kredit tanpa agunan. Namun, ya, ini ada beberapa persoalan. Pertama, nasabah beli emas. Emang harus emas gitu yang dibeli? Ya enggak juga. Silakan mau dia motor, mau dia mobil. Persoalannya apa? Kalau dia belinya barangnya adalah selain emas, itu berpotensi harganya jatuh ketika dijual lagi gitu. Makanya supaya mensiasati aman dari segi nilai, maka barang yang dibeli adalah barang yang punya nilai yang cukup stabil seperti emas gitu. Ini yang pertama alasannya kenapa emas. Yang kedua kan kita sudah bahas kemarin, jual beli emas secara cicil boleh. Karena emas hari ini statusnya sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang. Ya, kalau emas sebagai mata uang nggak boleh. Tapi kalau emas sebagai komoditas, artinya emas itu sebagai benda biasa, mau dijadikan sebagai perhiasan lah, mau dijadikan sebagai simpanan, ya nggak ada masalah. Karena posisinya dia tidak berlaku sebagai mata uang. Maka hukum jual beli emas secara cicil itu adalah dibolehkan secara syariat. Ya, nah ini. Nah, persoalannya adalah sekarang itu yang digunakan oleh bank itu adalah tawaruknya bukan tawaruk model fikih yang seperti barusan saya jelaskan. Tapi modelnya adalah tawaruk masrofi, yaitu tawaruk masrofi itu ya sebetulnya seperti inilah ya, tawaruk masrofi itu digambarnya seperti ini ya. Nasabah beli barang emas ya secara cicil kepada bank ya seharga 110 juta misalnya dengan waktu 1 tahun. Nah, si bank ini dia sudah punya kerjasama ya sama misalnya si C gitu kan. Ya, tadi gitu kan si C. Apa selanjutnya si A menjual barang tersebut kepada si C selaku pihak ketiga secara tunai seharga 100 juta. Dengan cara tawaruk A mendapatkan uang 100 juta dari pihak C. Nah, ini jadi gini skemanya, tawaruk masrofi itu adalah si A ini ya butuh uang misalnya 100 juta gitu kan. Bank nggak mau ngasih uang 100 juta, maka bank akan dia membelikan barang dulu. Nah, si B, bank syariah ini sebetulnya dia sudah punya kerjasama dengan si C. Makanya nanti dalam prakteknya, ketika si A membeli barang ke si B, barang itu kan nggak diserahkan oleh B ke si A. Ya, tapi nanti si A akan mewakilkan kepada si B, kata si A itu, tolong ya, kata nasabah itu wakilkan untuk jual barang ini kepada si C.
Ya, nanti dijuallah kepada si C oleh si B ini. Nanti cairkan uang 100 juta, maka 100 juta itu oleh si B diberikan kepada si A. Nah, ini skema tawaruk masrofi ya, yang memang hari ini menjadi debatable. Apakah boleh atau nggak boleh, cuman dalam konteks hukum di Indonesia, skema dengan sistem tawaruk masrofi, artinya tadi si B itu sudah punya hubungan hukum dengan si C, bisa dia kerjasama atau sebagainya, hukumnya diperbolehkan. Ya, jadi ini skema tentang personal financing yang merupakan aplikasi dari akad tawaruk ya. Nah, kira-kira itu ya teman-teman sekalian terkait dengan akad-akad jual beli yang memang berpotensi lahirnya debatable ya, hukumnya boleh atau nggak boleh. Di sini masih ada wafa, istiglal, fuduli. Nantilah kita bahas di pertemuan tentang ijarah karena ada kaitannya dengan akad ijarah ya. Akad ijarah ini skemanya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti ada kaitannya dengan yang ini ya, dengan wafa, istiglal, dan fuduli ya. Wafa, istiglal, dan fuduli ya. Nanti ada kaitannya dengan akad ijarah yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab, itu mungkin yang bisa dibahas terkait dengan akad jual beli ini. Baik Ustaz Panji, alhamdulillah hatur nuhun atas ilmu yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu ya, hari ini kita belajar lebih banyak ya tentang jual beli. Ternyata ya tadi kata warung itu cukup menarik bagi saya, hal baru ya. Ternyata bisa dengan skema tersebut gitu ya. Jadi mengamankan kebutuhan kita dengan skema apa tadi ya? Dengan emas tadi ya, perputaran uang skema dengan emas, Masya Allah. Kabar baik, Bapak Ibu silakan jika Bapak Ibu hendak bertanya. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, saya izin membacakan, Ustaz Panji. Dari Pak Ihsan. Nah, izin bertanya Ustaz, apakah ada metode yang praktis fokus pada pengamalan untuk ekonomi Islam berdasarkan hukum dari jumhur ulama? Metode mungkin secara polanya juga mungkin ya, supaya kita bisa lebih mengetahui itu boleh apa enggak dan lain-lain. Ya, sebetulnya yang lebih praktis itu ketika kita mengamalkan pendapat-pendapat yang sudah diakui oleh otoritas negara sebetulnya. Karena boleh jadi ada pendapat jumhur tapi memang sulit untuk bisa diaplikasikan dalam kegiatan hari ini gitu. Ya. Karena ada perubahan hukum itu bisa mempengaruhi bagaimana aplikasinya sekarang gitu. Jadi gini, boleh jadi jumhur melarang, tetapi hari ini kita nggak sesuai dengan pendapat jumhur, kita mengambil pendapat yang misalnya minoritas gitu kan, pendapat yang minoritas, tapi itu lebih ada kepada kemaslahatan. Misalnya gini, ya, janji di dalam kegiatan bisnis itu jumhur ulama mengatakan tidak mengikat. Ya, tidak mengikat dia. Kata jumhur janji itu tidak mengikat. Tetapi ada sebagian minoritas pendapat ya seperti Ibnu Syubroma, sebagian ulama Maliki, artinya sebagian kecil ya, atau minoritas, dia mengatakan janji itu mengikat secara hukum dan mengikat juga secara moral. Ya. Kalau kata jumhur ya dia mengikat secara hukum tidak gitu kan, secara moral ya ini debatable kata jumhur. Tapi intinya tidak mengikat secara hukum. Nah, ada segelintir mazhab ya yang mengatakan ini mengikat. Ya, nah di Indonesia hari ini dianut mazhab yang sedikit itu. Kenapa? Karena lebih relevan. Artinya gini, kalau kita kasih contoh yang kemarin tentang murabahah, ya, kita kasih contoh misalnya Kang Faisal butuh rumah seharga 500 juta rupiah, ya, pengen rumah tipe sekian, harganya 500 juta rupiah, datanglah ke Bank Syariah. Ya, artinya pesan barang gitu kan. Nanti Bank Syariah kan akan cari dulu nih barangnya, kemudian jual lagi ke Kang Faisal. Artinya ketika Kang Faisal datang ke Bank Syariah, itu kan posisinya bukan terjadi akad, tetapi wa'ad janji tadi. Ya, apakah janji mengikat atau tidak mengikat? Nah, kalau tadi mengikuti mazhab jumhur, Kang Faisal datang ke bank, itu sebatas janji yang tidak mengikat. Nanti Bank Syariah kan, dia akan cari barang. Dia akan beli. Artinya ngemodal dulu dong 500 juta. Setelah bank beli, ternyata Kang Faisal membatalkan karena melihat ada di bank sebelah itu lebih murah cicilannya. Batalinlah oleh Kang Faisal. Bank sudah rugi dong 500 juta dia sudah beli tapi nasabahnya janjinya nggak ditepati. Nah, di sini terjadi mudorot. Mudorotnya bisa implikasinya banyak. Artinya apa? Banknya rugi lah, nanti nasabah yang nyimpan uang ke bank juga rugi. Kenapa? Karena oleh bank uangnya dipakai untuk modal gitu kan. Jadi kan ketika kita punya tabungan di bank, deposito di bank, itu hakikatnya oleh bank itu dananya kan digunain kan, nggak terjadi idle money, nggak terjadi pengendapan dana gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya janji hari ini harus dia mengikat secara hukum.
dalam konteks ekonomi dan bisnis ya, bukan janji dalam konteks yang lain. Kalau konteks yang lain ya janji hanya mengikat secara moral saja, tidak bisa mengikat secara hukum. Contohnya ya janji politik. Misalnya ada calon gubernur, calon wali kota, calon presiden ketika dia kampanye kan dia berjanji, nanti saya akan membuat ini kebijakan yang sesuai proyek ini. Ketika dia sudah menjabat, dia ingkar janji. Apakah kita bisa tuntut secara hukum? Ya nggak bisa. Orang dia janji politik kan tidak mengikat secara hukum. Gitu kan? Artinya tidak semua janji mengikat, tapi janji dalam konteks ekonomi dan bisnis inilah yang dia mengikat secara hukum. Nah, artinya gini, kita belum tentu bisa mengambil pendapat jumhur ya, karena boleh jadi jumhur itu pendapatnya relevan pada zamannya mereka gitu. Tapi zaman sekarang belum tentu relevan dengan konteks hari ini kita gitu. Bersistem transaksi di hari ini. Sebab itu ya kaidahnya adalah mencari pendapat yang lebih unggul dan lebih maslahat. Itu kaidah yang bisa digunakan. Tapi kalau misalnya nggak bisa dicari pendapat yang unggul, minimal cari yang punya maslahatnya deh gitu. Ya, yang unggul itu maksudnya pendapat jumhur. Artinya pendapat jumhur plus ada maslahat kita ambil. Tapi kalau misalnya dalam prakteknya kita nggak bisa pakai pendapat jumhur, ya udah kita pakai pendapat minoritas tapi dia punya maslahat. Ketimbang kita pakai pendapat jumhur tapi nanti bisa menimbulkan hukum mudarat. Ya, misalnya kayak tadi DP kan kata jumhur haram kalau DP-nya hangus. Tapi kan kata segelintir mazhab ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Hukumnya boleh. Artinya kan ini pendapat minoritas nih, menyalahi pendapat jumhur. Nah, hal ini lebih relevan sebetulnya ketika kita ambil pendapat yang mengatakan DP hangus itu boleh ketimbang mengharamkan gitu kan. Nah, kira-kira jadi bagaimana polanya ya? Polanya yang sederhana kita ikutilah pendapat-pendapat yang sudah diresmikan, misalnya kalau di Indonesia ya, konteks di Indonesia adalah pendapat-pendapat dalam ekonomi itu kan fatwa-fatwa DSN gitu kan, ya itu bisa kita ambil gitu kan, atau dalam skema-skema tertentu kita bisa mempelajari fikih-fikih bermadzhab itu bisa pola seperti itu. Jadi banyak cara yang bisa kita pelajari, mau kita belajar implementasinya berdasarkan fatwa ataupun kita menggali turos-turos fikih ya, itu ya terserah kitanya mau yang mana lebih mudah. Kira-kira seperti itu jawaban sederhananya. Ada yang bisa diskusikan kembali, silakan, masih ada 10 menit terakhir ya Kang Faisal. Ya, betul. Baik, begitu Sadisan ya. Jadi memang ternyata jumhur, pendapat jumhur itu bisa jadi ada yang relevannya memang pada zamannya, dan sekarang sudah diikhtiarkan oleh negara, pemerintah ya, dengan MUI atau DSN-nya Ustaz ya, untuk Ya, betul. mencari hukum-hukum yang memang relevan. Jadi kita mungkin sebagai umat dan awam, apakah bisa kita sami'na wa ata'na langsung dengan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu, boleh Ustaz ya? Iya. Selama kita mengetahui landasan hukumnya, artinya kita nggak ikut-ikutan gitu aja gitu, tapi sudah landasan hukumnya kita tahu ya, rasionalitasnya kita tahu, nggak jadi masalah sebetulnya. Itu bukan termasuk taklid ya. Kalau taklid itu ya ikut-ikutan nggak tahu dalil, itu taklid. Tapi kalau ini kita tahu, kita bisa diskusikan gitu kan. Apalagi yang levelnya orang-orang awam gitu kan, yang nggak mungkin dia bisa mengkaji secara mendalam gitu kan tentang suatu hukum. Misalnya tadi kasus tentang jual beli emas secara cicil. Ini kan kalau diskusinya panjang banget ya. Ini diskusinya panjang banget. Kenapa ulama jumhur melarang tetapi sebagian kecil seperti Ibnu Qayyim membolehkan gitu kan? Artinya kan ini hanya orang minoritas yang membolehkan tetapi jumhur kan melarang gitu kan. Nah, ini gimana bisa seperti ini? Gitu kan, dan di Indonesia dianut yang membolehkan itu walaupun ini pendapat dari segelintir gitu, nggak jumhur. Nah, ini kan ada kaidah-kaidahnya yang sangat panjang kalau saya jelaskan di sini, karena nanti akan berkaitan dengan ilat hukum atau rasio legis bahasa sederhananya. Rasio legis itu ilat hukumnya apa? Apakah ilatnya masih ada atau enggak ada? Bagaimana metodenya seperti apa? Nah, ini perlu kajian mendalamnya. Bagi orang awam ya cukup saja, udahlah nanti yang tanggung jawab kan mereka-mereka ini yang tahu-tahu ilmunya gitu kan. Kita mah yang penting tahu, oh ini dasar hukumnya ada, bukan hanya ikut-ikutan, yang penting kita tahu ada dasar hukumnya, kita praktekkan, nanti urusan nanti pertanggungjawaban ya, insya Allah itu sudah ditanggung oleh para pemberi fatwa kan, kata Nabi seperti itu kan, hukumnya man afta bighairi ilmi karena ismuhu ala man afta, siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa tersebut ya, artinya nanti ini tanggung jawab hukumnya adalah pemberi fatwa tersebut. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya, begitu Pak Ihsan, kita tidak perlu ini ya, pusing-pusing. Kita serahkan tanggung jawabnya kepada para pemilik ilmu. Oke.
Tip hatur nuhun. Selanjutnya dari Pak Mahisa, Assalamualaikum, saya bertanya jika ada akad jual beli dengan DP, kemudian pembeli membatalkan DP-nya, belum bisa dibayar DP karena nggak ada, karena sudah terpakai, kemudian berubah jadi hutang, apakah boleh, Ustaz? Maksudnya berubah jadi hutang gimana? Karena uangnya sudah tidak ada, sudah terpakai. Karena Tapi barangnya diserahkan nggak kepada si pembelinya? Nah, boleh Pak Mahisa mungkin mau open mic Iya, langsung karena nanti interaksi. bisa terkait dengan jual beli hutang nih. Harus jelas dulu. Apakah tadi dia bayar DP, kemudian barangnya diserahkan nggak sama si penjualnya? Ya kalau Barangnya nggak diserahkan, DP-nya barangnya hangus berarti kan atau gimana? barangnya nggak diserahkan, Ustaz. Misalkan jual beli rumah Nah, harganya 200 juta. Terus oke. ngasih DP misalkan 50 juta. 10 juta. 50 Oke. juta misalkan. Jadi sisa 150. Ya. Nah, Betul. si pembelinya membatalkan. Berarti kan 50 juta harus dikembalikan. Nah, uang yang 50 juta itu sebetulnya udah kepake gitu, karena dia punya kebutuhan. Nah, karena dia nggak Oleh bisa siapa? Oleh si mengembalikan, penjualnya? Oleh si penjual ya? ya sama Kepakai oleh si penjual ya, penjualnya Pak? sama penjualnya nggak bisa dikembalikan karena udah kepake. Nah, karena nggak ada uangnya, Ya. kata pembelinya udah cicil aja katanya gitu. Berarti kan ke rumahnya belum diserahkan. Iya. Seperti itu, Tat. Iya, baik, paham, Pak. Jadi gini, Pak, tergantung lihat di kontrak kesepakatan awal. Kalau di kontrak dikatakan bahwasanya DP itu hangus, ya sudah, berarti tidak bisa dituntut jadi hutang, Pak. Kalau misalnya di kesepakatan, ya DP-nya nggak hangus. Si penjual tadi, dia punya kewajiban kembaliin 50 juta. Ya. Tapi dalam prakteknya ternyata si penjual itu uangnya kepake untuk kebutuhannya. Maka itu Ya. ini statusnya bisa jadi dain, Pak, bisa jadi hutang. Artinya si pencan baik itu cicil ataupun nanti ngegebrok tadi istilahnya silakan. Ya. Makanya lihat dulu Pak di awal kontrak perjanjiannya. Apakah ini termasuk DP hangus? Artinya ketika DP hangus ya berarti si pembeli tidak bisa menuntut yang 50 juta Pak dan tidak bisa jadi hutang karena sistemnya udah hangus. Ya. Ya. Tapi kalau tadi di perjanjian awal ini kan nggak hangus. Pokoknya kamu harus balikin deh DP saya gitu kan yang 50 juta. Nah, Ya. ini saya lihat kasusnya seperti itu ya Pak ya, kasusnya, gitu kan. Ya. Maka kalau kasusnya tadi disepakati di awal, ini nggak DP hangus, si penjual wajib kembaliin lagi yang 50 juta. Ketika dia tidak bisa mengembalikan, maka statusnya bisa kita tuntut sebagai hutang, Pak. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi lihat dulu Pak, di perjanjian di awalnya gitu. Dia termasuk DP hangus atau bukan ya? Ya. Makasih Ustaz. Oke. Ya, mangga. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir, silahkan. Oke, jika tidak, belum ada ya yang raise. Ya, saya mau. Nah, Bu Teli, silakan Bu Teli. Terlebih dulu mohon maaf Ustadz, ini tidak ada kaitannya dengan jual beli, tapi mungkin dengan masalah sodakoh dan keterlibatan riba. Saya berusaha menolong seorang pegawai warung yang mau menikah, ya umur 40 tahun. Saya merasa kasihan karena dia gajinya hanya 1,6 atau 8 gitu. Jadi berusaha saya dari donatur berupa sedekah, ya alhamdulillah ada 1 juta. Tapi ternyata dia tidak mau terima gitu. Dia ya katakanlah begitu prinsip sekali bahwa saya tidak layak menerima sedekah. Tapi dia mengatakan ternyata dia terlibat rentenir karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk pernikahannya gitu. Saya katakan kalau sedekah kan boleh untuk siapa saja. Kalau saya tidak Bu, katanya saya berprinsip itu tidak bisa. Saya akan berusaha bagaimana aja caranya tidak saya terhindar dari sedekah. Nah, kedudukan dia akhirnya kena riba dengan sedekah itu untuk membayarnya. Itu saya harus memahamkan bagaimana Ustaz. Ya baik. Maaf. Ya, baik. Jadi sebetulnya memang ada kaitan antara riba dan sedekah karena dalam Quran 276 surah Al-Baqarah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah kata Allah. Allah menghancurkan riba dan mensuburkan atau menumbuh kembangkan sedekah. Itu kan jelas dalilnya. Yang saya heran adalah dia prinsip nggak mau nerima sedekah tapi dia punya prinsip nggak apa-apa deh saya riba. Kan kacau. Buat saya ya gitu kan. Dia punya prinsip nggak mau nerima sedekah tapi dia mau nerima transaksi riba. Kan itu kacau banget gitu kan. Ya pemikirannya sudah nggak benar gitu kan. Dari awal harusnya kita berikan edukasi bahwasanya riba ini yang dosa itu.
ketika kita mendapatkan sedekah itu terima, itu yang harusnya dibalik pola pikirnya gitu kan. Ya, terlibat rentenir itu termasuk dosa besar gitu. Ya. Makanya ini kita harus memberikan pemahaman transaksi yang direntenir atau apa istilahnya kan termasuk riba yang dilarang. Sedangkan kita menerima sedekah itu adalah tidak dilarang, hukumnya mubah gitu kan. Yang tidak boleh menerima sedekah itu ya orang kaya gitu kan. Kalau dia orang yang terlilit hutang ya dia boleh sedekah, bahkan boleh termasuk apa namanya asnaf zakat yang dia gorimin ketika dia terlilit hutang ya, tidak bisa bayar hutang gitu kan, dan hutangnya untuk keperluan pribadi bukan untuk gaya hidup, maka dia bisa mendapatkan zakat dari aspek gorimin gitu kan, dia termasuk asnaf. Oleh sebab itu kita berilah pemahaman bahwasanya ya apa namanya hukum bertransaksi dengan sistem rentenir gitu kan, itu termasuk riba dan termasuk dosa besar ya. Kita kasihlah pemahaman cara sedikit demi sedikit gitu kan. Kemudian kita berikan pemahaman lagi bahwasanya ya mendapat sedekah itu hukumnya boleh gitu kan, karena sedekah itu kan sifatnya umum gitu kan ya. Ada sedekah yang sifatnya sunnah ataupun yang wajib. Yang sunnah itu disebut dengan sedekah biasa atau tahu, ada yang wajib itu sedekah dalam konteks zakat gitu kan. Nah, jadi kita berikan pemahaman ya Bunda Teli bahwasanya yang haram itu ya secara prinsip ada riba ya. Ketika kita mau ngasih sedekah ya silakan diberi ya, silakan diterima. Kenapa? Karena itu hukumnya boleh gitu kan. Jadi nggak boleh dia punya prinsip, saya kan nggak punya prinsip nggak layak dapat sedekah. Ya silakan saja gitu kan. Ya punya prinsip itu, tapi ya kalau orang mau bantu ya nggak jadi masalah gitu kan. Atau kita bisa juga membantu dalam konsep yang lain, misalnya sisa hutangnya berapa kita bisa bantu untuk membayarkan hutangnya gitu kan ya. Itu ya silakanlah dengan metode seperti apa, karena kan setiap orang punya karakternya masing-masing yang berbeda gitu kan ya, kira-kira seperti itu ya. Ini polanya aja dibalik gitu, gampangnya polanya dibalik gitu ya. Jadi prinsipnya riba yang haram bukan sedekah yang haram gitu kan. Sedikit Ustaz, dia hanya mengatakan begini, saya punya barang-barang ya, barang-barang yang amat sederhana sih sebetulnya. Dia ingin menghindarkan tadi mungkinnya sedekah itu, saya Bu Teli, saya hanya ingin menjual barang-barang ini ya katakan sampai 1 juta itu gitu. Nah kalau misal uang sedekah itu kita belikan seolah-olah membeli barang itu masih layak nggak? Ya silakan saja Bu, nggak jadi masalah. Oh iya iya. Ya, meminimalkan terjadinya cekcok mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa karena dia punya prinsip seperti itu, yang nggak jadi masalah sih sebetulnya. Iya, kan niat kita untuk bantu orang ya Bu ya. Iya. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik ya, jadi emang edukasi itu penting ya Bapak Ibu semua ya. Ilmu itu mahal, ilmu itu perlu kita cari ya. Apalagi sudah menjadi sebuah prinsip ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua Allah jaga dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah di penghujung acara. Pak Isal, kayaknya ada Pak Tias tuh mau bicara. Oh Pak Tias, silakan Pak Tias. Mangga. Mana Pak Tiasnya? Silakan Pak. Halo Pak. Nggak ada kayaknya. Tadi mah ada. Baik. Kabur ya. Kabur. Ya udah, semoga minggu depan ya bisa berinteraksi kembali. Mangga dari Pak Panji barangkali ada closing statement mangga Pak. Ya baik, jamaah sekalian, terkait dengan akad jual beli ini sebetulnya kita bisa mempraktekkan dalam aplikasi keseharian sebetulnya gitu kan, mana yang termasuk tadi yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Dengan dasar kita punya ilmunya, kita sudah belajar, walaupun yang saya sampaikan kan nggak secara keseluruhan, tapi sedikit demi sedikit mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan edukasi yang bisa kita amalkan gitu kan. Yang masih butuh kita belajar ya kita gali lagi ilmunya. Itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan hari ini ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Faisal. Baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bapak Ibu di akad ijarah, betul Tat ya? Jika saya tidak. Ya betul, akad ijarah insyaallah. Insyaallah, baik. Turnuhun Bapak Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu, kami mengingatkan jika Bapak Ibu hendak untuk berinfak di ini ya, di jalan dakwah kami di DPU ini, silahkan untuk ditransfer di rekening yang sudah ada, nanti kami share juga di grup ya. Mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa doatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu bil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih
Saya izin end ya Bapak Ibu ya.